Sekarang kita masuk kepada pelajaran refleksologi, menyelesaikan. Bismillah, sekarang kita masuk kepada titik refleksologi nomor 50. Silahkan dibuka nomor 50. Gambarnya dilihat. Gambar kaki nomor 50. Fa nuqtah khamsin huna ungdur. Dia berada di kaki. Lihat gambar di sini. Kaki bagian dalam ini. Bagian luar ini. Maka nomor 50 hanya ada di kaki bagian dalam. Apa sih maksudnya kaki bagian dalam? Lihat, angkat kakimu. Maksudnya kaki bagian dalam itu. Kaki bagian luar yang sana. Nah, ini kan digambar sama seperti ini. Nah, nomor 50 sekarang. Tulis dia nomor 50 dan tulis di atasnya nomor 51. Itu lupa saya tidak menulis. 50, tulis di atasnya 51. Jadi 2 titik ini. 50 di bawah, 51 di atasnya. Maka faedah dari titik 50, dia adalah raham, mahbalah, dan prostata. Maka apa itu rahim? Maka dia adalah rahim. Maka titik dari rahim adalah 50. Lalu apa makna dari titik rahim? Maka titik ini khusus untuk perempuan. Laki-laki tidak mempunyai rahim. Hanya perempuan. Kemudian mahbalah. Ma makna mahbalah? Mahbalah adalah saluran yang mempertemukan Mrs. V. Maaf, berbicara tentang alat kelamin. Dan ini kedokteran, ilmu kedokteran, jadi tidak malu. Cuman kalian jangan menghayalkan. Kalau menghayalkan bahaya, apalagi punya HP. Bisa dilihat-lihat dan seterusnya. Maka mahbalah dia adalah penyambung dari Mrs. V kepada rahim. Maka inilah mahbalah adalah rongga yang mana dulu bapak kalian dengan ibu kalian bisa melahirkan kalian, ibu kalian itu. Pertemuan antara sperma dengan ovum di sini. Di dalam mahbalah kemudian masuk ke rahim. Maka dulu kalian bisa terjadi dengan proses seperti ini. Maka air mani yang terpancar di lubang tadi dinamakan mahbalah. Dia adalah rongga. Yang mana Mrs. V itu di dalamnya ada rongga. Nah, jika air mani dari bapak berada di situ, dia akan berjuang untuk masuk ke rahim. Dan dalam perjuangan masuk ke rahim itu akan mendapatkan satu ovum. Jadi berebut. Sperma yang banyak berebut untuk mendapatkan dari satu ovum. Dan ovum ini ada di saluran yang kanan ataupun kiri dari tempat pembuahan wanita. Dan kemudian selesai dari rahim dan juga rongganya, ruang rongganya yang dalam yang menyampaikan kepada rahim dari pintu vagina Mrs. V. Maka sekarang kita masuk kepada prostat. Apa itu prostat? Maka prostat sendiri adalah suatu organ kelenjar yang membungkus saluran kemih. Itu dia adalah prostat.
organ kelenjar yang membungkus saluran kemih ureter pria. Sehingga ureter, saluran kemih yang telah kita pelajari di pelajaran yang lalu, maka dia itu dibungkus dengan prostat. Dan prostat ini barakallahu fikum kelenjar untuk reproduksi laki-laki. Dan organ ini bagaikan buah kenari besarnya. Ada di dalam kandung kemih, di dasarnya, bukan di dalamnya, maaf, di dalamnya kencing, di bawahnya. Dan di sini ada saluran tipis yang memungkinkan urin, air kencing dan air mani keluar dari penis. Maka mengalir melalui kelenjar prostat ini. Dan cairan yang ada pada kelenjar prostat dinamakan cairan alkali, membantu memberikan nutrisi pada sperma dan keluar dari uretra di saat dalam keadaan terjadi ejakulasi. Apa ejakulasi? Di saat kalian dalam keadaan puncak kenikmatan keluar mani. Nah, disitulah fungsi dari prostat yang mengeluarkan mani dari ureter. Adapun saluran kencing mengeluarkan air urin dari kandung kemih. Maka ini bedanya. Dan penyakit-penyakit dari prostat, karena pembahasan kita tentang kesehatan, maka prostat selain dari tadi fungsinya sangat penting untuk permasalahan hubungan seksual laki-laki, maka prostat bisa jadi radang. Dan radang ini membengkak dan nyeri, dinamakan prostatitis. Nyeri dan pembengkakan pada kelenjar prostat. Dan ini penyakit prostat yang paling umum. Dan penyakit pada prostat terjadi pada orang di bawah usia 50 tahun. Dan penyakit prostat ada dua sebab, bisa dikarenakan bakteri dan juga bisa dikarenakan kecelakaan. Dan yang kedua pembesaran prostat. Prostatnya membesar. Dan ketiga faktor, yang ketiga ini masalah kanker. Kanker prostat. Maka ini dari penyakit yang berhubungan dengan prostat. Maka titik 50 titik yang sangat urgen dari permasalahan sistem reproduksi. Maka selesai dari sistem pencernaan dulu yang anggotanya dari lambung, kemudian usus 12 jari, dan jejunum, dan ileum, kemudian usus besar atau sebelumnya ischiosakai, kemudian usus besar, kemudian lubang anus, tempat keluarnya tinja, itulah dinamakan sistem pencernaan. Kemudian telah kita bahas sistem apa? Sistem urin, di mana di situ ada kila ginjal, lihat gambarnya seperti ini, kemudian ada talinya apa namanya? Ureter, pipanya itu, kemudian di bawahnya apa? Kandung kemih. Seperti di gambar di sini kaki sama. Dari ginjal, kemudian talinya ureter, kemudian kandung kemih. Ini dinamakan sistem dari urin. Hubungannya permasalahan air kencing. Pencernaan selesai. Dan juga pernapasan dulu pernah kita bahas, paru-paru dengan saluran bronkusnya.
dan tenggorokan telah lewat. Nah, sekarang kita masuk kepada sistem dari reproduksi. Maka sistem reproduksi untuk perempuan terdiri dari rahim, dan itu tempat pembuahan, di mana ovum dari saluran falopi ataupun kantung telur akan menghasilkan indung telur. Dan ini yang dibuahi oleh sperma, dan dia ada dua, kanan dan kiri pada perempuan. Maka perempuan kenapa kok bisa haid? Laki-laki kok tidak haid? Pengen haid? Enak, nggak sholat. Alhamdulillah kita sholat terus. Maka perempuan kenapa bisa haid? Dan ini pelajaran biologi, pelajaran kesehatan. Kenapa perempuan haid dan laki-laki tidak? Maka si rahim itu dia mendapatkan telur, ovum yang akan dibuahi oleh sperma. Karena dia belum nikah, pacaran juga enggak, WhatsAppan juga enggak. Anak-anak solehah, tidak seperti anak zaman now. Mondok pesantren pacaran dengan santri. Maka adapun anak-anak yang solehah, perempuan yang solehah tidak kenal yang namanya laki-laki. Tidak di WhatsApp, tidak di Facebook, apalagi bertemu. Maka di saat dinador, khalas. Gundah gulana, malu, bla bla bla. Dan seperti itu tabiat dari perempuan-perempuan di Arab yang dulu kita menikahinya. Maka di sini dalam keadaan dia belum menikah ataupun virgin ataupun dara atau biker, maka si rahim ini rahim lihat. Di kanan dan di kirinya ada kandung telur yang mengeluarkan ovum tadi, sel kandung telur. Kadang-kadang yang masak kanan, kadang-kadang yang masak kiri, yang jelas dia akan keluar kandung telur. Dari kandung telur ovum satu saja. Misalnya yang matang bagian kanan, matang nih. Dilempar dia ke rahim. Ini rahim untuk perempuan. Nah di rahim itu dia akan menunggu dari sperma laki-laki. Maka jika orang yang menikah, perempuan menikah, dia didatangi oleh suaminya, dikeluarkan mani kepada rahim itu, maka nanti si ovum akan dengan mani bercampur, jadilah nanti anak seperti kalian. Paham? Jadilah ucok. Maka si ucok dulunya itu hanya sekedar ovum ataupun hanya air mani yang tidak ada keistimewaannya. Namun sekarang setelah terjadi pertemuan, jadilah di rahim itu berkembang menjadi embrio. Kemudian setelah embrio diberikan oleh Allah ruh, maka bergeraklah dia menjadi ruh. Dan dijadikan dari embrio yang hanya sekedar berbentuk daging, ada tangan, ada kepala, dan bahkan bisa dilihat dari kaki dan wajah dari alat-alat yang bisa melihat, bukan hanya sekarang berbentuk hitam putih, tapi sebagian dari USG sekarang sudah teknologi tinggi, bisa melihat seperti foto. Jadi bisa dilihat matanya, hidungnya, tidak hanya gambar hitam putih. Maka di sini lahirlah jika terdapat pembuahan. Nah yang jadi masalah perempuan haid, misalnya kita bicarakan bikr, tidak punya suami. Tidak ada pertemuan itu bagi suami istri. Ini tidak ada, diharamkan. Maka sebulan bersinggah si ovum di rahim, tidak ada pembuahan. Maka akhirnya si rahim meluruhkan, merusakkan dinding-dinding dengan darah
Dan ovum itu juga karena tidak ada pembuahan. Jadi kalau tidak ada pembuahan terjadi perusakan. Maka disitulah damul haid kenapa rusak, bau dan hitam dan kental, berbeda dengan darah-darah yang baik karena dari situ. Dan ini sudah menjadi hikmah Allah bahwa perempuan-perempuan itu dengan adanya haid, sistem pendarahannya bagus. Keluar darah-darah dari badan. Adapun laki-laki apakah keluar darah? Tidak. Maka laki-laki dengan melaksanakan bekam. Dengan berbekam kita akan menjadi baik juga. Maka inilah dari permasalahan rahim, mahbalah dan prostat. Adapun prostat untuk laki-laki, maka titik nomor 50 ini faidahnya adalah mengobati akem. Apa itu akem? Mandul. Spermanya tidak baik, tidak mengandung dari anak. Dan iltihabat prostata. Tadi penyakit prostatitis, prostatnya dalam keadaan radang. Dan juga yuqawil jins, titik ini menguatkan syahwat. Jadi yang sudah menikah, pijit aja titik-titik ini. Tapi si Abdurrahman kayaknya lagi mijit-mijit tuh. Nomor berapa? Belum nikah udah pijit-pijit. Kemudian Rakam 50 aidha ilaj li burudah jinsiyah. Fa ba'dhan nisa burudah dinamakan dengan frigidity, dingin. Apa maknanya perempuan dingin? Dia bagaikan lemari es, dingin, disentuh laki-lakinya cuek aja. Pokoknya masak, ngasuh anak, dah. Paham? Itulah. Nah, ini dipijit. Burudah jinsiyah, frigidity dipijit agar dia jadi panas, bukan dingin. Kemudian do'af jins untuk laki-laki, yang mana Mr. P-nya dalam keadaan tidur terus. Siapa di sini yang tukang tidur? Ah, kayak dia. Tidur terus. Hamam juga tidur terus. Dan begitupun iltihabat rahim wal ifrozat. Peradangan pada rahim dan ifrozat. Apa itu ifrozat? Kita juga belum pernah merasakannya, namun dari perempuan-perempuan itu banyak yang basah. Seperti air-air. Nah, itulah makna ifrozat. Berlendir yang banyak. Maka ini penyakit juga. Bisa terjadi bakteria pada Mrs. V-nya. Maka ini semuanya dipijit nomor 50. Kemudian 51, mana titiknya? Yang atasnya. Maka dia berhubungan dengan dakar, wa farj, wa majri baul. Berhubungan dengan dakar, maknanya Mr. P, dan farj, Mrs. V, dan majri baul, tempat kencing. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lihat menjadikan di saluran kemih itu keluar air seni. Air hasil pembuangan dari penyerapan air-air mineral yang kita minum. Dimasukkan ke kandung kemih untuk dibuang jadi kencing. Yang najis hukumnya di Islam. Kemudian di bawahnya ada saluran juga yang mengeluarkan mani. Lalu alatnya satu mengeluarkan apa? Mr. P. Jadi Mr. P ini kadang-kadang keluar kencing dan kadang-kadang keluar mani. Dan keluar kalau kalian menghayal madi. Ataupun juga setelah kencing wadi. Kencing selesai berdiri kayak menetes. Nah itu wadi. Maka banyak keluar dari satu tempat yakni Mr. P. Tapi keluarnya macam-macam. Inilah dari kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Maka 51 di sini titik untuk Mr. P. Dan untuk yang bagian perempuan Mrs. V. Dan juga majril baul. Tempat keluarnya kencing. Nah kenapa disatukan dakar Mr. P untuk keluar mani juga untuk kencing. Karena dia alatnya satu.
Jadi satu alat tapi keluarnya kencing, tapi keluarnya mani sesuai dari apa yang dibutuhkan. Ingin keluar dari kencing maka keluar kencing, keluarnya di WC. Paham? Ingin keluar yang nomor 2, jangan di WC. Tapi kalian mungkin keluarnya di WC, iya. Nah, siapa yang suka lama-lama di WC? Salah itu, keluarnya kok di WC. Jangan dikeluarkan. Nanti kalian selain berdosa juga akan menyebabkan banyak penyakit. Maka titik ini nomor 51 diberikan nomor. Belum saya beri nomor, lupa. Di atas 50, nah dikasih nomor 51. Jadi titiknya sama di sana. Namun di atasnya 51. Maka di sini titik Mr. P, Mrs. V, Majri Bowl, biar kencingnya itu pernah kena anyang-anyangan. Anyang-anyangan adalah pingin kencing. Namun pas kencing hanya keluar 1 tetes dan itu juga perih. Nanti pingin kencing lagi seperti itu. Tidak tuntas kencingnya. Ini anyang-anyangan. Nah, dipijit di sini. Maka apa faedahnya sama akom? Mengobati dari kemandulan, Da'af jins, di mana di sini selalu tidur, tidak pernah bangun, di bangunan tidak mau bangun, dan juga burudah jinsiyah frigidity, dan juga qadaf mubakir. Qadaf mubakir penyakit ED, ejakulasi dini, penyakit yang mana dia itu keluar mani tanpa terkontrol, sehingga dia keluar duluan. Makanya selesai dari titik 50 dan 51. Adapun 52 dilihat, nomor 52. Dan nomor 52 ini berada di kaki bagian dalam juga, tidak bagian luar. Lihat kaki bagian dalam, 52 ada. Maka di sini titik dari dubur untuk penyakit bawasir. Maka orang-orang yang sakit bawasir, maaf, apa itu penyakit bawasir? Kita katakan di Indonesia banyak penyakit bawasir dan nawasir. Limada yuhibunal bisbas wal bisbas yadur ala tahat wa yadur fi batin fil batan wa yadur fil fam. Maka kemarin waktu kita goro dibikinkan ayam geprek. Gimana? Senang? Itu cabai setan, cabai iblis berkumpul semua sama cabai rawit. Kita lihatnya aja ngeri. Maka kalian memakannya pertama masuk lidah. Wah, kayak naga. Kemudian butuh air minum. Minum. Masuklah ke lambung. Di situ pengerusakan. Maka di lambung itu ada dinding-dinding lambung yang dia menjaga dari asam lambung dan enzim-enzim dari pankreas dan dari empedu yang akan membantu untuk menghancurkan makanan. Nah, di sini dinding lambung ini rusak karena cabai yang panas itu. Dan ini disebutkan oleh semua kedokteran sebabnya itu. Jadi please, jangan banyak makan cabai. Sayangilah perut. Sudah mulut ngos-ngosan. Jadi naga semua. Kedua, lambung. Terus setelah lambung apa? Di bawah. Setelah diambil fawaid di usus halus, dibuang kemana? Ke usus besar. Iya, jadi tinja. Jadi berak. Nah, di kolon ini sifat panasnya belum dingin. Jadi terus panas. Makanya seperti saya nggak suka makan cabai, namun rendang number 1, senang. Makanlah pedas tapi enak. Itu selang beberapa jam di bawah di saat kita mengeluarkan ada panas, terasa antum atau udah biasa? Bagi saya tidak biasa. Dan merasakan mual di sini. Di lambung nih
terasa mual. Itulah reaksi dari si pelindung lambung itu sudah, maksudnya ada reaksi dengan panasnya ini. Adapun antum yang sudah makan biasa mungkin gak mual. Udah terbiasa mungkin sudah tipis. Tapi saya yang baru makan pedas-pedas, itulah merasa mual. Kok mual? Ingin muntah. Dari reaksi si lambung yang terkena panas itu. Tidak cukup dengan itu di bawah dalam keadaan panas. Apalagi kering karena si kolon itu menyerap air. Dalam keadaan panas, airnya diambil lagi. Maka panas dan padat membelah melalui anus. Sudah padat dan panas. Walau alam antum terasa tidak di bawah panas. Kalau saya terus terang langsung terasa. Maka ingat, ini rendang misalnya. Ini gulai ayam di rumah makan demikian sangat pedas. Itu terasa. Karena memang kita jarang makan pedas, jadinya tahu kapan ini tinja dari makanan yang semalam kita makan, kita tahu. Dia prosesnya 12 jam sampai 24 jam. Alhasil orang-orang Indonesia, dan ini faidah dari mereka dan juga dari kedokteran, bahwa orang-orang yang memakan cabai dengan brutal, level 5, pengen bakso level 5 pedasnya. Pokoknya brutal. Nah, di sana dia di saat mengeluarkan tinja dalam keadaan adab, sudah kering panas. Di sini dia akan mengejan dan seterusnya, dan terjadilah di sana bawasir, keluar daging ataupun nasur, dikarenakan dinding-dinding tadi terkena pedas dan kering, akhirnya terjadi kontraksi dari otot-otot dan mengejan, keluarlah dari dalam otot-otot. Nah, itu nawasir. Di dalam otot-otot namanya nawasir, di lubang. Tapi kalau pas di lubangnya otot, misalnya otot gini, ya kan? Nah, ini namanya bawasir, biar beda. Paham? Jadi ini anus, ada daging-daging, itu namanya apa? Bawasir. Dan kalau bagus tetapi di dalam, keluar di rongga-rongga itu, seperti daging-daging juga, itu nawasir. Nah, ini dari para tabib-tabib di Indonesia, ini karena penyakit makan cabai. Jadi makan cabai kurangilah kalian ini. Jadi kalau goro besok kita bikin ayam geprek level 6. Level ke-6. Biar tahu rasa kalian. Al-muhim, itu faidah dari permasalahan bawasir. Maka kalian sayangi lambung kalian dan sayangi juga di bawah, jangan sampai dapat bawasir atau nawasir. Kalau sudah kena ini susah memang. Dan di bawah dalam keadaan panas. Terbayang bagaimana rongga di bawah itu panas. Allahul musta'an. Kembali kepada nomor 52, maka ini faidahnya apa? Pertama, imsak, constipation, bebal, susah, BAB. Kedua, basuroh. Tadi basuroh dengan nasuroh beda. Basuroh dia keluar. Nah, di sini bisa dipijit menjadi mengecil. Dan nasuroh di bagian lubangnya di dalam. Dan ini nasuroh. Dan ini bisa dipijit. Dan juga hukkah wal wajah fil mahraj. Sakit dari tempat-tempat di bawah, maka dipijit nomor 52. Sudah cukup? Sudah capek saya? Atau sudah adzan belum? Sudah. Alhamdulillah. Maka inilah titik-titik yang kita pelajari, titik 50, titik 51, titik 52. Maka titik-titik ini sangat penting, dinamakan titik refleksologi sistem reproduksi. Maka barang siapa yang ingin mempunyai anak dan ingin subur dan ingin mempunyai kekuatan pada Mr. P-nya, maka dipijit di nomor-nomor ini. Wa naktafi ilahuna
Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.